Hutang KF21 Boramae Indonesia bisa cepat lunas setelah adanya pembatalan pembelian 12 unit Mirage tahun 2000 sampai 5 bekas Qatar. Pemberitaan soal batalnya pembelian 12 unit Mirage tahun 2000 sampai 5 bekas Qatar untuk Indonesia sudah tersebar luas. Dikutip dari Antara pada tanggal 10 Februari tahun 2024. Juru bicara Kementerian Pertahanan Dhanil Anzar Simanjuntak menjelaskan jika Kementerian Pertahanan memang sempat berencana membeli 12 Mirage tahun 2000 sampai 5. Namun kontrak pembelian tersebut dibatalkan karena pertimbangan keuangan. Dengan batalnya kontrak tersebut, lanjut Dhanil, maka pembelian 12 pesawat Mirage tahun 2000 sampai 5 itu pun tidak pernah terjadi. Dari pemberitaan tersebut maka peluang Indonesia dalam mendapatkan Mirage tahun 2000 sampai 5 telah selesai. Diinformasikan dari Reuters pada tanggal 16 Juni tahun 2023, Indonesia mengonfirmasi pembelian jet tempur bekas Mirage tahun 2000 sampai 5 seharga 800 juta dolar Amerika Serikat. Nantinya Mirage tahun 2000 sampai 5 bekas Qatar akan dikirim dalam waktu 24 bulan sejak tanggal tersebut. Pembelian Mirage tahun 2000 sampai 5 bekas Qatar oleh Indonesia diproyeksikan akan menggantikan beberapa jet tempur tua seperti Hawk 100/200. Serta ada dugaan jika pembelian Mirage tahun 2000 sampai 5 bisa menjadi transisi pelatihan ke jet tempur Rafale yang segera tiba di tahun 2026. Sayangnya rencana Indonesia untuk menggunakan Mirage tahun 2000 sampai 5 harus gagal karena adanya pertimbangan keuangan. Selain itu, pembatalan pembelian Mirage tahun 2000 sampai 5 bekas Qatar oleh Indonesia bisa saja berimbas ke pelunasan hutang KF21 Boramae Indonesia yang belum selesai sampai saat ini. Untuk diketahui, KF21 Boramae masih menghadapi kendala dari sisi pelunasan biaya. Pasalnya, pemerintah Indonesia belum membayar kewajiban atau cost share KF21 Boramae yang telah disepakati bersama. Dikutip dari The Korea Herald pada tanggal 11 November tahun 2021, dalam kontrak kerjasama pembuatan KF21 Boramae pemerintah Korsel menanggung 60% pembiayaan dan sisanya dibagi rata, sharing cost. Sharing cost antara Indonesia dan Korea Aerospace Industry (KAI) perihal KF21 Boramae masing-masing 20%. Dengan demikian, jumlah cost share KF21 Boramae yang harus dibayar oleh pemerintah Indonesia berkisar 24,8 triliun rupiah. Adapun, Indonesia baru membayar 17% dari kewajiban pembayaran KF21 Boramae dan 83% belum dilunasi hingga saat ini. Selama program berlangsung, Korsel terpaksa membayar sebagian besar cost share KF21 Boramae dari periode tahun 2016 sampai tahun 2022. Media ternama Korea Selatan, Korsel, baru saja memberitakan soal kekhawatiran atas keterlambatan pembayaran proyek KF21 Boramae Indonesia. Dan hal tersebut diinformasikan dari laman The Korea Herald yang artikelnya berjudul Korea Stop Diplomat Hold Talk with Malaysian Indonesian Counterparts at APEC, yang intinya Indonesia masih belum membayar program KF21 Boramae sekitar 1 triliun won (771,4 juta dolar Amerika Serikat). Dari biaya yang sangat besar, maka pihak Korsel berharap agar Indonesia bisa merampungkan tunggakan program KF21 Boramae tersebut. Selain itu, ada informasi bahwa Indonesia telah setuju untuk menanggung sekitar 20% biaya program KF21 Boramae hingga tahun 2026 mendatang. Itu artinya Indonesia masih ada komitmen dalam merampungkan proyek KF21 Boramae sampai selesai. Dengan ini maka Indonesia akan menjadi negara pengguna KF21 Boramae pertama di luar Korsel. Target rasio lokalisasi KF21 Boramae sebesar 65%. Tulis laman The Korea Herald pada tanggal 9 April tahun 2021 yang artikelnya berjudul KAI Rolls Out KF21 Boramae plus Korean Made Fighter Jet. Dengan penjelasan di atas bisa dikatakan bahwa target tingkat komponen dalam negeri TKDN KF21 Boramae belum mencapai sepenuhnya 100% dan masih di bawah 70%. Dikarenakan beberapa alat komponen canggih KF21 Boramae beberapa diantaranya masih banyak yang impor. Walaupun alat komponen KF21 Boramae masih banyak yang impor,
pihak Korsel sudah optimis dalam menargetkan target rasio lokalisasi sebesar 65%. Selain itu, KF-21 Boramae bukanlah jet tempur generasi kelima. Hal tersebut diperkuat dari adanya informasi di laman Russian Times pada tanggal 16 Juli tahun 2023 jika KF-21 Boramae merupakan jet tempur generasi 4,5. Dengan berlabel jet tempur generasi 4,5 membuat KF-21 Boramae memiliki kemiripan dengan jet tempur F-18 Super Hornet Australia. Salah satu kemiripan KF-21 Boramae dengan F-18 Super Hornet Australia adalah soal mesin yang digunakannya. Perlu Anda ketahui bahwa KF-21 Boramae menggunakan dua mesin GE F414GE400K yang masih saudara dekat dengan General Electric F414GE400 Turbofans F-18 Super Hornet. Selain itu, KF-21 Boramae juga memiliki deretan persenjataan modern. Mulai dari rudal udara ke udara Meteor dan Iris-T atau rudal udara ke udara AIM-9X serta AMRAAM bisa menjadi andalan KF-21 Boramae. KF-21 Boramae juga diinformasikan bisa menggunakan Taurus KEPD-350. Taurus KEPD-350 sendiri menjadi rudal siluman serang darat yang mampu memaksimalkan daya serang KF-21 Boramae. Apalagi ada teknologi internal canggih lainnya di KF-21 Boramae yang saat ini masih dirahasiakan. Dan ada informasi bocoran dari media ternama Korsel soal teknologi low observable yang dimiliki KF-21 Boramae. KF-21 Boramae dilengkapi dengan mesin ganda dan dilengkapi dengan teknologi low observable, siluman, tulis laman ASIAE yang artikelnya berjudul penerbangan yang dilengkapi radar KF-21. Dari penjelasan ini maka KF-21 Boramae diduga memiliki fitur siluman yang membuatnya sulit untuk dideteksi. Akan tetapi belum ada tanggapan resmi dari developer KF-21 Boramae soal teknologi siluman ini. Jika seandainya benar, maka teknologi low observable sangat menguntungkan Indonesia. Dijelaskan dari Korea Aero, KF-21 Boramae memiliki panjang 16,7 meter dengan lebar sayap mencapai 10,6 meter. Dengan dimensi tersebut maka panjang sayap KF-21 Boramae sedikit lebih panjang dari F-35 varian A yang merupakan pesaingnya. Akan tetapi KF-21 Boramae lebih ringkas dibanding jet tempur generasi 4,5 Super Hornet Angkatan Laut AS. Menurut penjelasannya KF-21 Boramae juga lebih ringkas bentuknya dibanding jet tempur siluman F-22 Raptor. Oleh karenanya KF-21 Boramae memiliki 10 hardpoints cantelan untuk membawa berbagai jenis senjata dan pot sensor. Serta tangki bahan bakar bisa disematkan pada sayap KF-21 Boramae. Sehingga KF-21 Boramae bisa dipasangkan berbagai jenis senjata mulai dari rudal udara ke udara, udara ke darat, serta udara ke permukaan. Termasuk rudal udara ke udara jenis Meteor besutan MBDA yang diketahui bisa membunuh alutsista Rusia khususnya armada jet tempur udaranya. Serta rudal udara ke darat Taurus bisa dibawa KF-21 Boramae untuk melibas target di darat yang bernilai tinggi. Maka dari itu berat minimum KF-21 Boramae saat terbang bisa mencapai 7,7 ton. Akan tetapi jika berat maksimal KF-21 Boramae hanya mencapai 25 ton saja. Untuk pertempuran jarak dekat andalan KF-21 Boramae terdapat M61 20 mm Gatling Gun sama seperti di F-16. Sehingga KF-21 Boramae handal dalam melakukan serangan udara jarak dekat dengan senjata tersebut.